Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Bismi Ramadhani dengan NPM 1911060450 dari kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai koevolusi. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu koevolusi. Koevolusi adalah proses dua atau lebih spesies mempengaruhi proses evolusi satu sama lainnya. Semua organisme dipengaruhi oleh makhluk hidup di sekitarnya. Namun, pada koevolusi, terdapat bukti bahwa sifat-sifat yang ditentukan oleh genetika pada tiap spesies secara langsung disebabkan oleh interaksi antar dua organisme. Adapun contoh dari kasus koevolusi yang terdokumentasikan dengan baik adalah hubungan antara Pseudomymex atau sejenis semut dengan tumbuhan akasia. Semut menggunakan tumbuhan ini sebagai tempat berlindung dan sumber makanan. Hubungan antara dua organisme ini sangat dekat, sedemikiannya telah menyebabkan evolusi struktur dan perilaku khusus pada kedua organisme. Semut melindungi pohon akasia dari hewan herbivora dan membersihkan tanah hutan dari benih tumbuh saingan. Sebagai gantinya, tumbuhan mempunyai struktur duri yang membesar yang dapat digunakan oleh semut sebagai tempat perlindungan dan sumber makanan ketika tumbuhan tersebut berbunga. Koevolusi seperti ini tidak menandakan bahwa semut dan pohon tersebut memilih untuk berperilaku secara altruistik, melainkan perilaku ini disebabkan oleh perubahan genetika yang kecil pada populasi semut dan pohon yang menguntungkan satu sama lainnya. Keuntungan yang didapatkan memberikan kesempatan yang lebih besar agar karakteristik ini diwariskan kepada generasi selanjutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, mutasi yang berkelanjutan menciptakan hubungan yang kita pantau sekarang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari koevolusi. Yang pertama ada koevolusi spesies kompetitif. Dalam koevolusi jenis ini, banyak organisme berlomba untuk sumber daya yang sama. Koevolusi semacam ini dapat diverifikasi dengan intervensi tertentu. Seperti halnya dengan salamander di pegunungan Great Smoky di Amerika Serikat bagian timur. Ketika satu spesies Pletodon dihilangkan, populasi yang lain tumbuh dalam ukuran dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu koevolusi mutualistik. Yang penting, tidak semua bentuk koevolusi pasti merusak satu sama lainnya. Dalam koevolusi bersama, organisme yang saling mengandalkan satu sama lain untuk sesuatu yang berkembang bersama berkat kerjasama yang tidak disadari, semacam negosiasi atau kompromi yang tidak disebutkan. Ini terbukti dalam bentuk tanaman dan serangga yang menyerbuki spesies tanaman tersebut. Selanjutnya, yaitu ada koevolusi inang dan parasit. Ketika parasit menginvasi inang, ia melakukannya karena ingin menghindari pertahanan inang pada saat itu. Tetapi, jika inang berevolusi sedemikian rupa, sehingga tidak dirugikan secara drastis tanpa mengusir parasit secara langsung, koevolusi sedang dimainkan. Adapun contoh-contoh dari koevolusi. Adapun model dari koevolusi. Satu model evolusi adalah hipotesis Lin-Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Thierry Lode menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi percabangan koevolusi untuk dinamika populasi seksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperjelas. Adapun contoh dari koevolusi yang pertama yaitu Hummingbird dan bunga Ornithopilus. Hummingbird dan bunga Ornithopilus atau diserbuk burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung, warnanya cocok bagi pandangan burung, bentuk mereka cocok dengan paruh burung, waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season burung hummingbird. Kemudian, selanjutnya itu ada bunga berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan ini. Mengikuti breeding season, beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara, dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat ini. Bunga-bunga tersebut tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Syarat penting untuk menarik perhatian burung adalah kemencolokan yang mencerminkan sifat-sifat penglihatan bangsa burung dan sifat-sifat habitatnya.
Burung memiliki sensitivitas spektrum terbaik dan kemampuan diskriminasi warna tertinggi pada ujung merah dan spektrum visual, sehingga warna merah tampak sangat mencolok bagi burung. Contoh selanjutnya yaitu anggrek angrekoid dan ngengat Afrika. Anggrek ini dan ngengat Afrika berevolusi sebab ngengat tergantung pada burung untuk memperoleh nektar, dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen untuk reproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Selanjutnya yaitu swallowtail dan fingerthrough dunia lama. Contoh koevolusi antagonistik adalah ulat swallowtail dunia lama yang hidup di tanaman fridge ruta menghasilkan minyak elektrik yang menolak serangga pemakan tanaman. Ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu ada ulat garter dan kadal salamander berkulit kasar. Kadal salamander berkulit kasar dan ular garter, kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ular garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal tersebut. Hubungan hewan-hewan tersebut menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme tersebut harus berubah untuk mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Contoh selanjutnya yaitu ada California baki dan polinator. Ketika sarang dihuni oleh lebah yang belum berkoevolusi dengan baki California, terlihat adanya kepekaan terhadap aesculin, racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan A. california. Selanjutnya yaitu ada semut akasia dan tanaman Acacia bullhora. Semut akasia melindungi Acacia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lainnya yang bersaing memperebutkan cahaya, sedangkan sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut larvanya. Contoh selanjutnya yaitu ngengat yuka dan tanaman yuka. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yuka dipolinasi secara eksklusif oleh Tengaticula maculata, satu spesies ngengat yuka yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yuka untuk survive. Ngengat yuka cenderung mengunjungi bunga-bunga dari satu spesies tanaman yuka saja. Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman, sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Polen ini sangat lengket sehingga menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yuka juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga agar terlindung dari predator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.